Selamat siang Bu Cici, selaku dosen mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Dengan video ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari analisis yang telah kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Lestari dan teman saya Risiana Uci. Perusahaan yang kami pilih untuk dianalisis adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul atau yang lebih dikenal dengan Sido Muncul adalah perusahaan yang bergerak di bidang jamu tradisional dan farmasi. Ruang lingkup kegiatan Sido meliputi usaha dalam bidang industri jamu, obat-obatan tradisional atau farmasi, kosmetik, minuman dan makanan yang berkaitan dengan kesehatan, perdagangan, pengangkutan darat, serta jasa. Kegiatan utama Sido Muncul adalah produksi dan distribusi jamu herbal, minuman energi, minuman dan permen, serta minuman kesehatan dengan merek utama Sido Muncul, Tolak Angin, dan Kuku Bima. Analisis makroekonomi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi mengumumkan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi ini berdampak hampir pada semua sektor dan salah satunya adalah sektor ekonomi. Meski begitu, dampak dari pandemi ini di sektor ekonomi rupanya memiliki dua sisi, di mana ada sektor-sektor bisnis yang diuntungkan dan ada sektor-sektor bisnis yang dirugikan. Beberapa sektor yang dirugikan antara lain dunia pariwisata, transportasi, konstruksi dan perhotelan, sedangkan sektor yang diuntungkan antara lain bisnis retail, makanan, farmasi dan kesehatan, teknologi informasi, serta komunikasi. Dalam perdagangan dan perekonomian dunia, pandemi COVID-19 ini berdampak hingga menurunnya seluruh pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara, misalnya di Singapura, Hong Kong, Uni Eropa, dan Cina. Indonesia mengalami gejolak perekonomian yang cukup dalam, dari 4,97 di kuartal 4 pada tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97% pada kuartal pertama di tahun 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan industri pengolahan non-migas berada di antara 2,01% sepanjang kuartal pertama 2020. Menurut laporan BPS, sektor industri pengolahan non-migas yang masih mencatat kinerja positif sepanjang 3 bulan pertama adalah industri alat angkutan, industri makanan minuman, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. Analisis fundamental. Sido adalah salah satu perusahaan yang selalu konsisten bertumbuh karena memiliki produk yang selalu dibutuhkan konsumen. Sido berhasil membukukan laba tahun berjalan 2019 yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 807,69 miliar rupiah. Berdasarkan laporan keuangan Sido, laba bersih perusahaan melejit 21,67% dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu sebesar 663,85 miliar rupiah. Kenaikan ini ditopang oleh penjualan yang juga tumbuh sebesar 11,23% di tahun 2019 dan penjualan yang naik 2,76 triliun dari 2018 menjadi 3,7 triliun di tahun 2019. Total aset Sido di akhir 2019 naik 6% menjadi 3,53 triliun rupiah. Sementara total liabilitasnya juga naik menjadi 8,5%, yaitu sebesar 472,19 miliar. Meskipun liabilitas Sido ini mengalami kenaikan, namun nilainya tidak pernah begitu besar. Sido tidak pernah memiliki utang bank, obligasi atau semacamnya, melainkan hanya utang usaha saja. Kondisi ini menyebabkan margin laba Sido terbebas dari beban bunga pinjaman dan posisi perusahaan sangat aman dari resiko, di mana jika industri jamu tiba-tiba mengalami penurunan atau drop, maka Sido secara keuangan akan baik-baik saja. Dari sisi ROE dan ROA,
Sido menjadi salah satu perusahaan industri farmasi dengan kinerja keuangan terbaik di 2019. Dapat dilihat bahwa nilai ROE Sido termasuk tinggi, yaitu sebesar 16,26%. Dengan ROE yang tinggi ini menunjukkan bahwa Sido memiliki kinerja yang baik dengan ditunjukkan dengan penjualan yang tinggi dan diikuti laba bersih yang tinggi pula. Dari sisi utang perusahaan, Sido memiliki debt to equity ratio atau DER yang paling rendah jika dibandingkan dengan emiten lain di subsektor farmasi. DER yang rendah tersebut menunjukkan bahwa Sido memiliki pendanaan yang tinggi dari pemegang sahamnya dan tidak bergantung pada pinjaman dari luar. Dari segi rasio PBV, Sido memiliki VBP sebesar 4 kali dan termasuk rendah di sektornya. Nilai per Sido juga termasuk rendah, yaitu hanya sebesar 19,21 jika dibandingkan dengan per industri rata-rata yang sebesar 36,52. Nilai PBV dan per yang rendah ini jelas menarik minat para investor untuk menginvestasikan sahamnya di Sido. Selain itu, didukung dengan kinerja keuangan Sido yang baik, hal ini jelas sangat menguntungkan para investor. Berdasarkan hasil analisis fundamental, dapat kita katakan bahwa Sido adalah salah satu perusahaan yang memiliki prospek kinerja yang sangat baik, sehingga sangat disarankan untuk melakukan investasi pada saham Sido. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore dan terima kasih.